155 dan Laila Nur Mahmudah NIM 4022000160 akan menjelaskan tentang konsolidasi dengan akuisisi pada nilai tercatat ekuitas. Yang pertama, karakteristik konsolidasian dengan akuisisi pada nilai tercatat ekuitas. Prosedur konsolidasi berdasarkan PSAK 65 tahun 2014 tentang laporan keuangan konsolidasian disebutkan bahwa investor mengendalikan investi ketika investor terekspos atau memiliki hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan investi dan memiliki kemampuan untuk memengaruhi imbal hasil tersebut melalui kekuasaannya atas investi. Induk perusahaan adalah entitas yang melakukan investasi atau investor sehingga memiliki hak pengendalian atas entitas lain, sedangkan entitas anak adalah entitas yang dikendalikan atau investi. Konsolidasi laporan keuangan merupakan proses penggabungan dua atau lebih laporan keuangan yang dimiliki dua atau lebih entitas sehingga menjadi sebuah laporan keuangan utuh dan menyeluruh yang mencerminkan semua hasil operasional, arus kas, dan posisi keuangan entitas-entitas tersebut seluruhnya. Menurut PSAK 65 tahun 2004, prosedur laporan keuangan konsolidasian adalah: yang pertama, menggabungkan aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan, beban, dan arus kas kerja dari entitas induk dengan entitas anaknya. Yang kedua, mengeliminasikan jumlah tercatat dari investasi entitas induk pada setiap entitas anak dan bagian entitas induk pada ekuitas setiap entitas anak. Yang ketiga, mengeliminasikan secara penuh aset dan liabilitas, ekuitas, penghasilan, beban, dan arus kas dalam indera kelompok usaha terkait dengan transaksi antar entitas dalam kelompok usaha. Pada PSAK 65 tahun 2014 juga menyatakan bahwa jika entitas-entitas dalam kelompok usaha yang akan dikonsolidasikan menggunakan kebijakan akuntansi yang berbeda dengan kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyajian laporan keuangan konsolidasian, maka ketika penyusunan laporan keuangan konsolidasian perlu dilakukan penyesuaian untuk memastikan keseragaman. Selanjutnya, jurnal eliminasi. Jurnal eliminasi digunakan untuk menyesuaikan saldo pada setiap akun yang terdapat pada setiap entitas yang akan dikonsolidasikan sehingga mencerminkan saldo yang seharusnya ketika seluruh entitas yang dikonsolidasikan dianggap sebagai sebuah entitas tunggal. Jurnal eliminasi dibutuhkan karena proses konsolidasi tidak dapat serta-merta hanya menjumlahkan seluruh saldo yang dimiliki masing-masing entitas terpisah. Jurnal eliminasi digunakan sebagai alat bantu proses konsolidasian dengan menghapuskan berbagai nilai dari transaksi yang dilakukan dengan pihak konsolidasian sehingga saldo konsolidasian hanya mencerminkan transaksi dengan pihak eksternal. Jurnal eliminasi dibuat dan diperuntukkan ketika proses penyiapan laporan konsolidasian, sehingga tidak mempengaruhi pencatatan setiap entitas secara terpisah, serta tidak dibawa dari periode ke periode berikutnya. Akuisisi dengan kepemilikan penuh. Konsolidasi sesaat setelah akuisisi seluruh kepemilikan entitas anak. PSAK 65 tahun 2014 menyatakan
bahwa entitas induk mengonsolidasikan entitas anak dari tanggal diperolehnya pengendalian sampai tanggal hilangnya pengendalian entitas induk atas entitas anak tersebut. Pada bagian ini akan dibahas proses konsolidasi sesaat setelah akuisisi atas seluruh kepemilikan entitas anak. Contoh, PT Nusantara membeli seluruh saham PT Andalas seharga 1.200.000.000. Pada saat dilakukan akuisisi, diketahui pula bahwa nilai wajar dari aset dan liabilitas PT Andalas adalah sama dengan nilai tercatatnya seperti yang ditampilkan pada gambar 3.1. Nilai tercatat dari seluruh ekuitas PT Andalas adalah 1.200.000.000, sehingga nilai investasi yang dikeluarkan oleh PT Nusantara sama dengan nilai tercatat dari seluruh saham yang diperoleh. Sebagai gambaran, transaksi akuisisi PT Nusantara terhadap PT Andalas ditunjukkan pada skema berikut. Nilai akuisisi dan nilai wajar KNP sebesar 1.200.000.000. Nilai tercatat aset bersih PT Andalas, saham biasa 800 juta, saldo laba 400 juta. Jadi total nilai tercatat aset bersih 1.200.000.000 dikurangi 1.200.000.000, selisih atau diferensialnya sebesar 0. PT Nusantara akan mencatat transaksi akuisisi PT Andalas dengan jurnal berikut. 1 Januari 2015, investasi pada PT Andalas sebesar 1.200.000.000 rupiah di debit dan kas sebesar 1.200.000.000 rupiah di kredit. Laporan posisi keuangan PT Nusantara dan PT Andalas setelah transaksi akan tampak seperti yang ditunjukkan pada gambar 3.2. Atas kerja konsolidasian. Untuk memperoleh laporan keuangan konsolidasian PT Nusantara dan PT Andalas sesaat setelah transaksi akuisisi dapat menggunakan bantuan kertas kerja yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya. Tabel 3.2 menunjukkan kertas kerja konsolidasian untuk laporan posisi keuangan PT Nusantara dan PT Andalas. Tabel 3.2 kertas kerja konsolidasian sesaat setelah kombinasi bisnis. Nama akun, kas dan setara kas. Neraca saldo PT Nusantara 400 juta, PT Andalas 600 juta, konsolidasian 1 miliar. Piutang usaha, neraca saldo untuk PT Nusantara 600 juta, PT Andalas 250 juta, konsolidasian 850 juta. Persediaan untuk PT Nusantara 400 juta, PT Andalas 350 juta, konsolidasian 750 juta. Tanah untuk PT Nusantara 1.500.000 juta, untuk PT Andalas 500 juta, konsolidasian 2 miliar. Bangunan dan peralatan PT Nusantara 3 miliar, PT Andalas 400 juta, konsolidasian 3 miliar 400 juta. Akumulasi penyusutan PT Nusantara 500 juta, PT Andalas 100 juta, konsolidasian 600 juta. Merek dagang PT Nusantara 400 juta, konsolidasian 400 juta. Investasi pada PT Andalas, PT Nusantara 1.200.000.000. Jurnal eliminasi di kredit 1.200.000.000. Konsolidasian 0. Total aset untuk PT Nusantara 7 miliar dan untuk PT Andalas 2 miliar. Konsolidasian 7.800.000.000. Utang usaha PT Nusantara 1 miliar, PT Andalas 300 juta,
konsolidasian 1.300.000.000, utang obligasi PT Nusantara 1.500.000.000, PT Andalas 500 juta, konsolidasian 2 miliar. Saham biasa untuk PT Nusantara 3 miliar, PT Andalas 800 juta. Jurnal eliminasi di debit 800 juta, konsolidasian 3 miliar. Saldo laba PT Nusantara 1.500.000.000 juta, PT Andalas 400 juta. Jurnal eliminasi di debit 400 juta, konsolidasian 1.500.000 juta. Total kredit untuk PT Nusantara 7 miliar, PT Andalas 2 miliar. Jurnal eliminasi di debit 1.200.000.000 juta, di kredit 1.200.000.000 juta, konsolidasian 7.800.000.000 juta. Jurnal eliminasi berdasarkan kertas kerja yang disajikan pada tabel 3.2, satu-satunya jurnal eliminasi yang diperlukan untuk menghapus akun investasi pada PT Andalas dan menghapus akun-akun ekuitas entitas anak ditunjukkan pada jurnal 2E berikut ini. Saham biasa PT Andalas sebesar 800 juta di debit, saldo laba sebesar 400 juta rupiah di debit, dan investasi pada PT Andalas sebesar 1.200.000.000 juta rupiah di kredit. Jurnal ini hanya dibuat pada kertas kerja konsolidasi saja, bukan pada buku setiap perusahaan. Akun investasi perlu dieliminasi karena sudut pandang konsolidasi. Suatu perusahaan tidak dapat melakukan investasi pada perusahaannya sendiri. Sedangkan akun-akun ekuitas entitas anak perlu dieliminasi karena ekuitas atau aset bersih entitas anak dimiliki sepenuhnya oleh entitas induk. Dapat pula dikatakan bahwa akun investasi pada buku entitas induk mencerminkan investasi induk atas aset bersih dari entitas anak. Laporan posisi keuangan konsolidasian. Konsolidasian sesaat setelah kombinasi bisnis ini menghasilkan sebuah laporan posisi keuangan konsolidasian yang diperoleh dari kolom terakhir kertas kerja konsolidasian pada tabel 3.2. Laporan posisi keuangan konsolidasian untuk PT Nusantara ditunjukkan pada gambar 3.3. Pada bagian ekuitas dapat dilihat bahwa tidak ada perbedaan antara ekuitas konsolidasian dengan ekuitas yang dimiliki PT Nusantara sebagai entitas induk. Hal ini sesuai setelah kombinasi bisnis tidak ada aktivitas operasi yang diperhitungkan dalam laporan keuangan konsolidasi. Konsolidasi pada periode setelah terjadinya akuisisi. Kombinasi bisnis melalui pengakuisisian saham salah satu perusahaan oleh perusahaan lain memperkenankan setiap perusahaan yang terlibat dalam proses akuisisi untuk tetap berdiri secara badan hukum dan melanjutkan aktivitas operasionalnya seperti biasa setelah terjadinya akuisisi. Pada bagian sebelumnya telah dijelaskan bagaimana proses konsolidasi laporan keuangan entitas-entitas saat setelah melakukan kombinasi bisnis. Dalam proses konsolidasi sesaat setelah proses akuisisi, hanya dihasilkan sebuah laporan posisi keuangan konsolidasian yang menunjukkan posisi aset, liabilitas, dan ekuitas konsolidasian. Selanjutnya, sebagai implikasi dari dilakukannya aktivitas operasional bisnis oleh masing-masing entitas yang terlibat dalam kombinasi bisnis, maka setiap entitas akan membuat laporan keuangan masing-masing. Laba rugi bersih konsolidasian. Konsep pertama yang akan dijelaskan dalam bagian ini adalah laporan laba rugi konsolidasian dan laba bersih konsolidasian.
Menghitung laba rugi bersih konsolidasian pada prinsipnya sama dengan menghitung laba rugi entitas individu, yaitu selisih antara seluruh pendapatan dan seluruh beban. Namun, dalam menyiapkan laba rugi bersih konsolidasian, hanya pendapatan dan beban dari entitas individu yang diperoleh dari transaksi dengan pihak non-afiliasi saja yang akan disajikan dalam laporan laba rugi konsolidasian. Secara lebih spesifik, perhitungan laba rugi bersih konsolidasian dilakukan dengan menjumlahkan bagian laba atas entitas anak ditambah dengan porsi kepemilikan entitas induk atas laba entitas anak dan disesuaikan dengan segala penghapusan diferensial atau penurunan nilai goodwill. Saldo laba dan dividen konsolidasian. Konsep lainnya yang perlu diperhatikan adalah perhitungan dan penyajian saldo laba konsolidasian. Sama halnya dengan saldo laba pada laporan keuangan entitas individu, saldo laba konsolidasian merupakan bagian laba yang tidak didistribusikan kepada pemilik entitas. Dalam hal kombinasi bisnis adalah pemegang saham entitas induk. Saldo laba konsolidasi diperoleh dengan menjumlahkan saldo laba pada awal periode ditambah atau dikurangi dengan laba rugi bersih konsolidasi serta dikurangi dengan dividen konsolidasi. Dividen konsolidasi adalah dividen yang dibayarkan kepada pemilik entitas konsolidasian secara keseluruhan. Dividen yang dibayarkan entitas anak kepada entitas induk tidak dianggap sebagai pembayaran dividen konsolidasi dan perlu dieliminasi dalam kertas kerja konsolidasi. Kertas kerja konsolidasian. Proses konsolidasian pada proses periode setelah terjadinya akuisisi juga dapat menggunakan alat bantu kertas kerja konsolidasian, seperti yang ditunjukkan pada bagian sebelumnya. Hanya yang membedakan, kertas kerja konsolidasian setelah terjadinya akuisisi setidaknya memiliki laba dan bagian laporan posisi keuangan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.